Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Perdebatan mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi sepertinya masih akan berkepanjangan dan berjalan alot. Meskipun Presiden Jokowi juga sudah melaporkan para penggugat ini ke pihak kepolisian, namun nyatanya di lain pihak Presiden Jokowi sendiri ini juga dinilai kurang proaktif ya. Ketika sidang gugatan perdana kemarin, mantan Presiden Jokowi ini juga tidak hadir dalam sidang tersebut. Nah, adapun para loyalis dan para lawyernya mantan Presiden Jokowi ini yang akan melaporkan para penggugat ini dengan menggunakan pasal 160 KUHP. Namun, di lain pihak banyak sekali masyarakat dan ahli hukum yang menyoroti pasal yang akan disangkakan terhadap para penggugat ini. Menurut kalian semua, apakah sudah tepat pasal 160 KUHP tersebut? Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Di ijazah tersebut, mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi, ujian. Makin nggak jelas ya. Melaporkan orang ke polisi itu boleh, tapi kalau laporan itu dibuat bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan karena fanatisme politik, ya siap-siap menghadapi akibat hukum yang jauh lebih berat. Seorang loyalisnya Pak Jokowi itu kan melaporkan sejumlah tokoh publik terkait tuduhan ijazah palsu presiden. Tapi laporan ini kan datang dari orang yang tidak netral, melainkan dari simpatisan politik ya. Laporan seperti ini kan berbahaya bagi demokrasi, karena terlihat lebih sebagai upaya untuk membungkam kritik daripada mencari keadilan. Apalagi Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa keributan di ruang digital bukan termasuk delik pidana dalam Undang-Undang ITE. Artinya, kritik atau debat panas di media sosial itu tidak bisa seenaknya dijerat hukum. Jika laporan ini tidak terbukti dan hanya bermotif politik, pelapor bisa saja dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan pasal 317 KUHP tentang fitnah. Ancamannya lebih dari setahun penjara. Ini kan peringatan keras ya buat para loyalis politik yang membela secara membabi buta ya. Jadi hukum itu bukan alat untuk membela idolamu. Menggunakan pidana untuk membungkam kritik itu adalah penyalahgunaan kekuasaan dan bisa berbalik untuk menyerang kamu. Ingat, hukum itu diciptakan untuk rakyat, bukan untuk melindungi fanatisme. Bersuara untuk keadilan, bergerak demi kebenaran. Oke guys, di sela-sela goes aku istirahat dulu. Kali ini aku akan menanggapi tentang pelaporan terhadap Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Dr. Sianipar atau Rismond Sianipar yang dilakukan oleh organisasi advokat Peradi Bersatu. Aneh ya guys, di mana-mana di seluruh dunia advokat itu membela rakyat, bukan membela penguasa. Ini mau saya tunjukkan ya, di Amerika, kemudian di Pakistan dan di beberapa negara itu advokat yang memulai revolusi begitu. Jadi mereka inilah membela rakyat, bukan membela penguasa. Nah, kepada Peradi Bersatu ya, saya ingin sampaikan pertama, ketika Anda melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan sangkaan pasal 160 itu ada dua unsur. Pasal 160 itu mengandung unsur formil dan material. Unsur formilnya adalah menghasut itu menggerakkan, mengagitasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, unsur materialnya itu harus ada kekerasan di situ. Apa yang terjadi sekarang? Kalau di medsos rame itu bukan kekerasan, justru medsos itu harus rame, medsos itu harus kontroversi karena followernya banyak. Anda ini
nampaknya telat. Anda mau menggunakan pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 46, sayangnya itu sudah dihapus. Itu dulu yang dipakai untuk Gus Dur dan Bambang Tri. Nah, sementara 3 orang ini kalau Anda sebut bahwa harus lewat pembuktian pengadilan, saya juga mau tanya, memang sudah ada pengadilan yang mengadili ijazah Jokowi itu asli, baik SMA, lebih-lebih yang Universitas Gajah Mada. Memang sudah ada yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Belum pernah ada sidang yang di Jakarta 2 kali itu belum sampai pokok perkara. Hakim menolak dengan pertimbangan kompetensi absolut, bukan wewenang pengadilan sipil itu. Jadi saya sebagai advokat sekaligus Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia akan menyediakan waktu dengan tim membela Dr. Rismond Syanipar, Dr. Tifa, dan Dr. Roy Surya. Mereka ini aset bangsa. Nah, kamu buktikan saja organisasimu supaya jadi baik. Ya, kok bisa-bisanya mengadukan rakyat, mestinya membela rakyat. Tetaplah jadi warga negara saya yang berakal waras, bernaluri sehat, dan berani mengatakan merdeka, hidup di negara yang merdeka. Selamat pagi, salam olahraga. Mantan Presiden Jokowi itu kan pernah berkata bahwa yang menggugat ya harus membuktikan. Pernyataan itu memang benar, tapi tidak sepenuhnya lengkap. Jadi pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata menjelaskan barang siapa yang mengaku mempunyai hak wajib membuktikan. Profesor Subekti pun menegaskan siapa yang mengajukan suatu peristiwa sebagai dasar haknya, dia yang wajib membuktikan. Namun hukum itu tidak berdiri di ruang hampa. Kalau yang dipersoalkan adalah tuduhan atas sesuatu yang dianggap tidak benar, seperti dugaan ijazah palsu, sementara dokumen aslinya berada di tangan tergugat, maka pembuktiannya tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada penggugat. Dalam hukum dikenal asas negatif non sun probanda, yaitu sesuatu yang dianggap tidak ada itu sulit dibuktikan. Artinya orang yang tidak bisa diminta membuktikan ketiadaan sesuatu. Profesor Yahya Harahap juga menegaskan bahwa beban pembuktian bisa bergeser bila hanya satu pihak yang secara nyata menguasai bukti. Jadi kalau tergugat yang mengaku memiliki ijazah asli, ya dialah yang seharusnya membuktikan keasliannya dengan membawa ke pengadilan. Karena keadilan kan bukan hanya soal siapa yang menggugat, tapi siapa yang menguasai bukti dan siapa yang mau transparan. Bersuara untuk keadilan, bergerak demi kebenaran. Ini menurut saya penjelasan yang sangat masuk akal dan logika. Jadi kalau dalam sebuah sengketa ataupun perdebatan, memang kedua belah pihak memang harus sama-sama saling membuktikan agar masalahnya memang segera clear dan terang benderang. Dan garis besarnya adalah jika memang pasal 160 KUHP itu pasal yang tidak tepat yang akan disangkakan pada para penggugat ini, maka si para penggugat ini juga bisa melaporkan balik ya, karena memang pasal dari 160 itu memang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.